Oke, sebelum kita mulai, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Neplos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bang apa namanya Bang, dia? Bang Sadli, Bang. Bang Asik. Bang Sadli, hampir bilang Bang Balda. Ya. Lupa. Siap. Bang Sadli. Sesama Siapa? orang Medan itu. Kalian sesama orang Batak. Oh iya lupa. Orang Medan. Oras itu. Asik. Lah. Ise Nang Hadong. margamu. Enggak, Apa? enggak ada marga, Bang. Oh, Cuman di Medan Nggak aja adanya. lama. Iya, Bang. iya. Iya. Mana ya? Bentar izin ya. Mana ada orang Medan gak ada marganya. Iya makanya itu Sensei dipertanyakan juga ini kemedanannya ini Sensei. Gimana ini? Ini nyamar kayaknya nih. Nyamar nih Sadli nih. Oke, teman-teman, yang saya naikkan yang oten aja ya. Untuk yang muslim itu sesinya di siang hari atau di sore hari kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang muslim ingin naik mungkin besok di siang hari atau di sore hari. Dan semuanya terjadi. Gimana keadaan Dek di kota kita di sana, aman? Alhamdulillah Sensei. Mungkin prediksinya Soli, Mas. makasih. ya sekarang sedang beradaptasi Sensei. Harus beradaptasi dan itu Siap. butuh waktu. Siap Sensei. Iya, ibarat kita itu mau makan, nggak bisa kita makan langsung. Harus cangkul dulu, habis itu tanam bibit, tunggu beberapa saat, dipupuk, rumputnya dibersihkan, dipagarin tanamannya, siram air tiap hari, dan itu tidak perlu ada kata bosan. Ada tanaman kadang mati, belum berbuah mati, tapi yang tumbuh dicari lagi bibit yang baru yang tumbuh sampai orang itu bisa sukses. Saya pernah Siap, ditanya Dek sama orang, Bang Suma kenapa bisa berbeda dari temannya yang lain gitu ya. Teman-teman saudara ketika jadi aktivis dan dulu Anda pernah ditertawakan karena Anda mengambil keputusan yang menurut orang-orang itu, aduh ini adalah salah fatal, Bang Suma milih pilihan itu. Tapi saya mengatakan, saya tidak pernah mengukur diri saya dengan pakaian orang. Jadi saya selalu mengukur diri saya dengan pakaian saya sendiri. Yang pada intinya saya mengatakan bahwa saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diriku. Kalau saya pikirkan dengan mengikuti pola orang, maka saya lah orang yang gagal. Tetapi karena saya mencoba untuk menghidupkan nuansa bahagia saya ciptakan sendiri pada diri saya, sehingga tak ada kata gagal. Sehingga saya memberikan ilustrasi. Ketika Anda melihat ada orang yang lagi berusaha untuk memecahkan sebuah batu yang besar, dia memukul, pukulan pertama tidak pecah, pukulan kedua tidak pecah, pukulan ketiga, keempat, kelima, pecahnya nanti di pukulan ke-100. Saya bertanya, kira-kira batu itu pecah karena pukulan yang keberapa? Spontan seketika itu dia menjawab, pukulan yang 100 Sensei. Saya katakan salah. Kamu tidak bisa jadi pengusaha yang hebat kalau kayak gitu ceritanya. Jadikan buktinya. Pukulan pertama, pukulan kedua, ketiga dan seterusnya batu itu enggak pecah Sensei. Pukulan yang ke-100 itulah yang memecahkan. Jadi saya pegang pundaknya, saya katakan kamu keliru. Pukulan yang 100 itu andaikan kau balikkan menjadi pukulan pertama pun akan mengalami hal yang sama. Maksudnya, yang memecahkan batu itu adalah pukulan pertama sampai pukulan ke-100. Maksudnya gimana?
kesuksesan itu dikelilingi oleh kegagalan. Jangan pernah mimpi sukses kalau tidak pernah gagal. Jadi ketika saya ditanya syarat untuk sukses itu apa? Ya meskipun saya belum sukses ya, saya katakan syarat untuk sukses itu satu aja. Apa itu bang? Gagal dan ingin bangkit dari kegagalan itu. Kalau sudah mengalami itu selangkah menuju kepada sukses. Oke, kalau ada orang yang tidak gagal tiba-tiba menjadi sukses, hati-hati. Bisa jadi itu punya orang tuanya. Bisa jadi itu punya orang. Jadi sukses itu kuncinya harus dikelilingi oleh kegagalan. Batu yang pecah itu bukan karena pukulan yang ke-100, tapi batu yang pecah itu adalah pukulan yang pertama sampai pukulan 100 menjadi satu. Kegagalan demi kegagalan kemudian melahirkan sebuah kesuksesan. Nah itu. Jadi kalau kita punya usaha, harapan hari ini kita mendapatkan keuntungan, ternyata hari ini tidak untung-untung, hadapi dengan senyuman. Itu artinya kita ditunggu oleh keuntungan yang jauh lebih besar. Jangan pesimis, harus optimis. Ingat slogan, saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Kalau kita berpikir kita ini akan begini, maka tangan kita, kaki kita, pikiran kita akan menghantarkan kita sampai kepada apa yang kita pikirkan. Percaya sama saya. Gitu, itu kuncinya. Itu kuncinya. Siap Sensei. Terima kasih Sensei. Sensei selalu memberikan spirit. Insya Allah. Semoga senantiasa Sensei bisa terus memberikan spirit dan semangat untuk kita semua Sensei. Insya Allah, termasuk saya juga. Jadi teman-teman di bawah, kalau kita bikin usaha itu kuncinya adalah saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Maka ketika kita usaha, misalnya rumah makan hari ini tidak ada pembeli, lantas kita mikirkan kita rugi, jangan kau pikirkan kerugian itu. Gitu ya, seperti itu adanya. Aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Dan alhasil hampir semua staf saya yang mengikuti pola itu masih kerja dengan saya, tapi rata-rata mereka itu punya usaha di luar. Karena dia mengikuti apa yang saya berikan. Pola itu saya berikan. Itulah yang disebut kekuatan berpikir. Berpikir besar dan berjiwa besar. Adik Net Plus itu pasti lebih tahu. Seperti itu. Oke, kita sambut dulu Bang. Ada Bang Star. Selamat malam Bang Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muslim, silakan dibuka mic-nya. Atau Aris. Halo. Selamat malam Aris. Oke, selamat malam buat teman-teman semua dan salam sejahtera. Siap Bang. Kristen ya Bang ya? Malam. Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan? Disampaikan dengan atas nama siapa ini Bang? Saya atau Atau apa Bang? Oke. Jadi saya masuk ke ROM ini ingin berpendapat dengan cara meluruskan supaya tidak ada perdebatan mengenai perbedaan gitu Bang. Tentu karena setiap saya buka live selalu lewat di beranda saya yaitu Bang Juma. Oh berarti Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Halo Bang Juma, gimana kabarnya Bang Juma? Baik, baik. Gimana? Udah makan tadi Bang Juma? udah makan. Silakan Bang, silakan. Santai aja kita. Ya. Tunggu, kenapa nanya Bang Zuma udah makan Bang? Abang mau grabkan Bang Zuma? Beli Ya, kuaci. maksud saya kalau belum biar saya traktir dulu untuk sekali ini pada pertemuan bagi teman sahabat yang ada di Sabang sampai Merauke gitu Bang. Oh iya, boleh Bang. Nah, jadi begini Bang Juma. Ya. Siap.
Silakan Bang. Kalau kita berdebat untuk mencari kebenaran itu, Abang Juma, Iya. sampai ke akar pun tidak ada habisnya itu, dan tidak akan selesai itu Bang, karena Iya. berbeda pendapat dan berbeda pandangan, baik dengan secara logika masing-masing Bang. Iya. Jadi mau kemana pun mencari pansos atau mencari ketenaran untuk memperbaiki kebenaran itu Bang, tidak akan bisa Bang Juma. Jadi kalau bisa, kalau kita berdiskusi itu ya cukup imani saja lah Bang, iman kita masing-masing. Karena kami sebagai netizen mempertontonkan Abang itu berdebat sama si A sama si B. Saya perhatikan komentar atau typing di bawah itu, kadang nggak enak perasaanku Bang gitu Bang Juma. Iya. Ya kita yang berdebat, orang di bawah udah pada kuar-kuaran gitu. Padahal tujuan kita itu sebenarnya untuk Pak Aris ini berapa hari lagi merengeknya Pak Aris? Biar kita mulai diskusinya. Boleh. Berapa lama lagi merengeknya ini? Merengeknya? Ya. Nggak pula panjang 2 hari juga, lagi. Bang. Nggak pula panjang juga. Sampai di sana aja pun bisa Bang, nggak apa-apa. Iya. Boleh gantian kita ngomong, saudara saya. Oke, boleh Bang, boleh Bang. Iya, baik. Pertama terima kasih dulu kepada nasihat Bang Aris. Nasihat Bang Aris ini juga bagus ya. Hanya saja Bang, kita sebagai manusia ini kan diajarkan oleh dua agama kita, kemudian masing-masing untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Kalau di Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 125, jelas di sana diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perintahnya ada Bang, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Ini di Al-Quran. Nah kalau di Bible, di Markus 16:15, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Jadi Al-Quran mengatakan serulah manusia dengan cara hikmah. Bible juga mengajarkan beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Jadi ada dua perintah yang saling hadap-hadapan. Yeah, Islam diperintah untuk menyeru dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Kristen diperintahkan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, jadi ini harus terjadi memang. Diskusi ini harus terjadi. Karena agama kita masing-masing mendapatkan amanah untuk memberitakan isi daripada agama kita kepada di luar daripada agama kita itu sendiri. Seperti itu Bang. Iya betul, tapi tidak mesti jadi kita yang bentrokan Bang. Iya, Untuk, bentrok, betul. Iya. Ya, jadi bentrokan itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Diskusi Betul, aja, iya, diskusi aja dengan cara-cara yang baik. Karena Al-Quran pun memerintahkan kepada kami jangan berdebat dengan cara yang tidak baik. Ya, jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Al-Quran juga mengatakan itu. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jangan berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kita dilarang, tetapi ada perintah. Itu. Seperti itu Bang. Jadi sejatinya berdiskusi atau berdebat itu ya harusnya berdebat dengan baik.
tidak ada saling hujat satu sama lain. Seharusnya gitu. Seharusnya begitu bang, maksud Iya. saya. Tapi yang terjadi yang saya pertontonkan, Iya. jadi saling debat bentrokan gitu bang. Ya, karena ada yang zalim, di antara kita ada yang zalim. Ada yang menghujat. Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di antara kita, antara Islam dan Kristen itu ada yang zalim. Saya kalau berdiskusi dengan siapapun, selama mereka tidak zalim, saya akan berdiskusi dengan akhlakul karimah. Karena itu perintah di dalam agama saya, Bang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia dengan cara hikmat dan pengajaran yang baik. Gitu. Itu kaidah di Islam. Begitu juga bang di agama Kristen itu, kasihilah musuhmu sesama dirimu mengasihi temanmu. Iya. Dan kami juga pun tidak ada maksud untuk mengajak membuat satu kerebutan atau satu bentrokan di dalam perbedaan iman bang. Iya, harusnya begitu Bang Aris, harusnya kayak gitu. Tapi di antara kita kan muncul kadang-kadang muncul di antara kita itu yang gelap mata gitu. Yang penting yang namanya Bang Suma pasti penghujat. Yang penting yang namanya Suma pasti penghujat. Itulah yang terjadi saat ini. Sehingga ada yang awam yang tidak terlalu memahami Bible atau konsep kekristenan naik di komal seketika menghujat, ya, menyudutkan, menghina, merendahkan dan seterusnya. Padahal diskusi baik itu kan bisa kita sajikan. Misalnya kita pilih tema malam ini hakikat ketuhanan. Kita diskusikan bagaimana Al-Quran menarasikan hakikat ketuhanan, bagaimana Bible menarasikan hakikat ketuhanan. Kita adu argumentasi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi kan biasa Bang, tiba-tiba begitu naik, Suma, kau penyesat, kau pembohong. Kan? Itu kan yang biasa mancing. Terkadang ditolong janganlah emosi, santai-santai, tapi tetap aja digas. Nah inilah yang kena kepada Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali kepada orang yang keras hati, orang yang bahlul, orang yang zalim. Maksudnya orang zalim itu tidak mengedepankan kebaikan, tidak mengedepankan persaudaraan, tapi mengedepankan permusuhan. Kepada mereka harus kita tegas. Itu yang biasa terjadi Bang. Seperti itu. Masya Allah, Ukhti Tina. Iya. Jadi saya sebagai netizen, sebagai penonton di bawah bang, kadang-kadang juga saya menonton live-nya Bang Juma, tapi saya tidak pernah berkomentar yang membuat satu percakapan yang kotor atau membuat kerusuhan. Tentu karena saya menghargai bang. Cuman perbedaan daripada yang berdebat ini selalu berbeda penafsiran, baik dengan logika juga pun berbeda bang. Akhirnya timbullah salah satu percakapan menjadi bentrok yang tidak pantas didengar kata-kata itu bang. Nah di sini saya menilai dan menyimak, mau sampai ke akar pun ini dibahas-bahas nggak bakalan selesai, karena menurut si A tetap imannya yang benar, begitu juga sebaliknya si B imannya yang benar. Gitu bang. Iya, sebenarnya yang kita butuhkan ini Bung bukan menyelesaikan masalah, bukan. Antar Islam dan Kristen itu masalahnya tidak akan pernah selesai. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah berdiskusi dengan cara yang baik. Kenapa tidak pernah bisa selesai? Karena perintah di dalam Al-Quran itu tidak pernah berhenti, tidak ada batas waktu. Begitu juga di Bible, tidak ada batas waktu. Sehingga ya diskusi ini harus tetap berjalan. Tinggal bagaimana diperbaiki diskusi-diskusi ini agar bisa memberikan edukasi dan menjauhkan kita dari hujat dan saling menghujat satu sama lain. Itu aja sih poinnya. Nah contoh seperti inilah, ada yang menyebutkan saya turun-turun. Di mana kesalahan saya? Kok nyuruh saya turun begitu bang? Sementara saya kan hanya untuk berpendapat. Tentu pendapat saya ini tidak ada mengenai fitnah atau pelecehan atau penghinaan, tidak ada. Cuman saya minta untuk saling menghargai aja gitu bang. Iya, begitulah keadaan di depan, di atas panggung Bang Aris.
Kalau hanya gara-gara kata turun aja hati kita itu terluapkan, bagaimana dengan orang yang langsung di hadapan kita berbicara, ngatain kita tolol, ngatain kita bahlul, ngatain kita banyaklah. Nah, inilah yang biasa tidak dirasakan oleh teman-teman. Sampai cara diskusi itu dikatakan, apa sih cara diskusinya itu tidak bagus, cara diskusinya itu seperti ini dan seterusnya. Ya, tidak ini, tidak elegan, tidak berakhlak dan seterusnya. Ya, itu karena mereka penonton. Selaksa kita lagi menyaksikan pemain bola di stadion, terkadang penonton itu lebih gaduh, lebih heboh, lebih pintar dan lebih menguasai materi. Tapi ketika dia turun ke lapangan, pakai sepatu yang harusnya di kiri pun dipasang di kaki kanan, gitu biasanya, Bang. Oh iya, baru tahu Bang Juma. Rupanya inilah namanya contoh salah satu kurang vitamin, begitulah kira-kira Bang Juma ya. Iya. Oke. Makasih Ya dulu, Bang Aris, iya, mau mulai makasih lah. diskusi atau bagaimana? Iya boleh diskusi juga Bang, tapi kita ini kan santai aja Bang, dimana supaya tetap enak perdiskusiannya Bang. Kalau kita saling langsung bawa ke intinya, nanti terjadi perdebatan gitu Bang. Jadi santai aja, ganti-gantian dulu Bang. Iya, Bang temanya Aris, yang tentukan tema dulu gitu. silakan berikan pertanyaannya. Enggak, temanya. Kita beri tema apa ya ini Bang? Kalau boleh usul hakikat ketuhanan. Iya, boleh. Berarti kita berbicara mengenai substansi ya. Esensi. Oke. Ada satu pertanyaan bagi aku Bang. Iya. Tentu karena ini jadi ingin tahu sebagai ilmu pelajaran buat saya mengenai tentang keimanan kita masing-masing Bang. Iya. Apakah di Islam itu ada diajarkan bila mana istri tidak mengizinkan suami menikah kedua kalinya akan berdosa? Iya. Baik. Di dalam Al-Quran, udah Bang pertanyaannya, udah? Iya Bang. Iya. Izin Bang Aris, ada noise Bang. Bang. Mungkin agak jauh dikit. Oke bang. Ya, aman Bang. Ya. Masih kedengaran Oke. Bang. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah ada di Islam itu diajarkan atau di ayat Al-Quran bila mana seorang istri tidak mengizinkan suami menikah kedua kalinya, maka istri akan berdosa? Itulah salah satu pertanyaan saya Bang. Ya silakan Bang, Oke, Bang. jawab Bang Juma. Oke, baik. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tujuan daripada pernikahan itu adalah mawaddatan wa rahmah. Ketika kemudian mawaddah warahmah ini tercederai, maka tujuan pernikahan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Al-Quran. Nah ini, jadi kita menikah, kita menjadi suami dan menjadi istri bagi perempuan, itu tujuannya adalah menjadikan di antara kita laki dan perempuan itu lahirnya sebuah kasih dan sayang. Akan tetapi ketika ada yang minta untuk menikah lagi dan istri tidak mengizinkan, berarti mencederai pernikahan. Mencederai pernikahan berarti gugurnya munculnya kasih dan sayang. Makanya Al-Quran memberikan solusi. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu, kata Allah, fawahida. Itu. Jadi Allah mengatakan, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap wanita, maka nikahilah wanita yang kamu senangi. 1, 2, 3 atau 4. Tapi Allah mengatakan, akan tetapi jika kamu takut, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka Allah mengatakan fawahida. Fa in khiftum alla ta'dilu
fawahidah, cukup satu istri. Nah, ini menariknya di Al-Quran, karena memberikan solusi 2, 3, dan 4, berarti tidak diharamkan daripada berzina, bisa nikah 2 kali. Nah, akan tetapi ada syaratnya, bisa berlaku adil. Tadi kita kembali kepada data yang pertama, Ar-Rum ayat 21, pernikahan adalah melahirkan di antara laki dan perempuan rasa kasih, rasa sayang. Saya sayang kepada istri, istri sayang kepada saya. Ketika kemudian saya izin untuk menikah istri yang kedua, kasih sayang itu masih melekat pada keluarga kami, maka itu boleh. Tapi seketika kasih sayang itu tidak ada, maka kata Allah fawahidah, cukup satu. Ini jelas diterangkan di Al-Quran, Bu. Silakan. Silakan Bang Aris, kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibuka mic-nya Bang Aris. Iya. Bang Dilan, ini Kristen atau Islam? Ya sudah Bang Aris dulu. Oke, tapi menurut dari pandangan pendapat saya, Bang, mengenai tentang yang Abang sampaikan tadi itu, Iya. bagi kami umat Kristen, karena Tuhan sudah menemukan pasangannya sampai maut memisahkan, itulah tetap istrinya, Bang. Mau sebanyak apapun cobaan atau timbul rasa kebencian di antara kedua belah pihak yang saling mencintai dari awal mulanya, tiba-tiba timbul rasa tidak suka atau tidak nyaman, sampai maut memisahkan, tetap itu juga pasangannya, Bang. Kalau bagi agama kami itu Kristen. Iya. Tentu bila mana kami melanggar menikah kedua kalinya, itu namanya dosa bagi kami, Bang. Iya, Masya Allah. Itu bagus itu. Baik. Boleh saya tanggapi? Boleh, Bang. Boleh, Bang. Baik. Jadi saya menghargai ya, di Kristen itu kemudian cukup satu dan seterusnya. Iya. Namun ada hal yang menarik di sini. Ketika kemudian tadi saya sudah menjelaskan tujuan pernikahan itu adalah melahirkan, menimbulkan, memproduksi rasa kasih dan sayang dalam rumah tangga. Iya. Ada solusi daripada berzina. Kalau laki-laki itu bisa melakukan adil, misalnya dia adalah seorang bangsawan, punya harta banyak, pangkat yang tinggi, kemudian dia punya badan sehat, jasad, jasmani dan seterusnya, dia punya kewenangan dan seterusnya, daripada dia poya-poya berzina, membuang uang di mana-mana untuk belanja belanja wanita atau jajan istilah kita, maka Allah memberikan solusi, jangan lakukan itu, tapi nikah. Jika istrimu bisa kamu berikan rasa adil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik di Islam itu ketika Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimani alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'in bima kasabarahim. Jadi saya harus membacakan, ya mudah-mudahan saya tidak salah. Di situ dikatakan bima kasabarahim. Dan orang-orang yang beriman. Nah ini yang tadi itu, ketika kemudian kami diperintahkan beriman itu kan mentaati perintah Allah, harus adil. Kalau tidak bisa adil cukup satu. Mereka ini, Bang, ketika mereka menjaga kekerabatan terhadap istri, anak-anaknya dan seterusnya, hidup berumah tangga tidak hanya sampai di alam kubur, tapi mereka di surga juga bersama dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Lalu Allah juga mengatakan begini, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim zurriyatihim.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, istri mereka, suami mereka, dan anak cucu mereka. Mereka hidup bersama di jannah, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dari berbagai pintu yang diinginkan. Ini yang saya sampaikan, Bung. Rumah tangga umat Islam itu tidak berakhir hanya sampai di alam kubur. Misalnya istri meninggal, udah selesai, nggak ada lagi pertemuan. Kalau di Islam, nanti di surga mereka berjumpa lagi dengan istrinya. Yang tadi mereka usahakan melahirkan kemudian rasa kasih sayang di antara keluarganya. Kata Allah, di surga mereka masih bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang mereka perjuangkan, kasih sayang yang mereka perjuangkan di dunia, masih mereka nikmati dalam kehidupan yang kekal, hidup bersama suami, istri dan anak-anaknya. Ini mohon maaf, ini saya tidak temukan di Kristen. Mereka setia, tapi begitu mati di surga nggak saling kenal satu sama lain. Jadi saya katakan percuma. Demikian, Bang. Betul, percuma. Karena itu tergantung pada orangnya masing-masing, Bang. Kita masing-masing. Kalau kita kuat mengimani iman kita masing-masing itu, tentu tercapai apa yang tertulis di dalam firman itu, Bang. Ya, maksud saya gini, Bang Aris. Anda setia kepada istri. Ya. Setiap melihat wanita yang cantik, Ya. Anda mohon maaf, ya ada keinginan gitu ya. Ada keinginan, wah ini wanita cantik. Kenapa? Karena kodrat laki-laki memang kayak gitu. Kodrat laki-laki cinta kepada wanita. Kodrat wanita cinta kepada harta, perhiasan dan seterusnya. Cinta kepada kecantikan dan seterusnya. Itu kodrat, itu kodrat. Nah, sangat disayangkan ketika kita menjaga kemudian untuk setia di dunia, tapi tidak ada artinya. Kenapa? Karena ketika hidup di surga kita tidak bersama dengan dia lagi. Itu yang ada di Kristen. Tidak ada saling kenal lagi dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Ini yang kosong di Kristen. Ini yang tidak ada, Bang, di Kristen. Kalau di Islam, kehidupan berumah tangga di dunia berlanjut sampai di akhirat. Di surga mereka suami istri ini tetap bersama dengan anak istrinya. Ini kekalahan dari pola yang ada di Kristen. Silakan. Itulah pandangan Bang Juma mengenai tentang ayat yang saya sebutkan tadi itu, tentang pernikahan itu ya. Oke. Baik, ada satu lagi pertanyaan untuk terakhir Bang Juma. Baik, saudaraku, silakan. Masih boleh Bang Juma? Silakan, 1000 pertanyaan buat saudara pun nggak apa-apa. Silakan. Iya, aku tidak banyak pertanyaan, hanya 2 pertanyaan aja, Bang, karena ini tentu ingin jadi ilmu pelajaran bagi saya. Silakan, saudara. Dan Abang Juma pun selalu saya hormati dan saya hargai di sini, Bang. Alhamdulillah, terima kasih saudara Bang Aris. Lanjut. Saya banyak berteman sama orang Muslim. Tentu justru teman-teman inilah yang pernah mengucapkan daripada mengenai tentang Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Muhammad punya istri 6, kalau enggak 5. Yang mana dua-duanya itu benar? Cobalah Bang Juma yang membenarkan itu. Tapi yang jelas begitu ceritanya Bang Juma. Yang jadi pertanyaan bagi saya, bagi kekeluargaan itu bila mana seorang rumah tangga mempunyai istri 7, apakah bagus itu dipandang keluarga? Itu pertanyaan saya, Bang Juma. Baik, saudaraku. Jadi gini, ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada kami, ya. Iya. Kalau Bang Suma yang menikah, 1, 2, 3, mungkin kita akan bertanya, apakah ini baik dilakukan oleh Bang Suma? Kalau dilihat dari sudut pandang kemanusiaan kita terhadap orang awam gitu ya, orang biasa. Tapi kalau Bang Suma menjadi seorang
misalnya terkenal gitu, kaya raya, kemudian saya memiliki istri orang Makassar satu, lalu saya menikah orang Betawi satu, lalu saya nikah orang Medan satu, lalu saya menikah kemudian orang Sunda satu. Efek positifnya dibandingkan efek negatifnya, saya rasa orang yang berakal sehat akan mengatakan efek positifnya jauh lebih hebat, lebih besar. Yang pertama, pertikaian antara orang Makassar dan orang Sunda itu akan terminimalisir dengan adanya anak saya orang Makassar, anak saya orang Sunda. Saya seorang raja nih, saya seorang raja. Maka salah satu kemudian hikmah dari Rasulullah Muhammad SAW itu menikah, itu adalah faktor politik. Poligami Rasulullah itu banyak melahirkan berbagai macam kemaslahatan. Banyak tujuan yang dilahirkan kemudian. Sebab beliau adalah seorang pemimpin. Tidak ada satupun aspek kehidupan dari beliau yang harus dirahasiakan dari orang banyak. Tidak ada seorang pun manusia dalam sejarah melainkan punya rahasia yang ditutupi. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, cerita sekecil apapun itu terbuka, diketahui dan menjadi bimbingan bagi umat manusia. Rasulullah kemudian menjadi suri teladan. Begitu beliau menikah, itu salah satunya adalah untuk mempersatukan pertikaian, mempersatukan kemudian kabilah-kabilah Arab yang berselisih pada masa itu. Sehingga ketika muncul kemudian dari jazirah yang lain, kabilah yang lain punya istri, di kabilah lain juga punya istri, maka kabilah ini didamaikan. Dengan didamaikannya dua kabilah besar ini, maka Rasulullah dengan mudah mengajarkan misinya untuk menjadi nabi dan rasul. Ya. Beda. Tapi intinya Bang Juma, ya, apakah bagus dipandang keluarga besar kita bila mana kita punya istri 7 atau 5 atau 6? Itu ini pertanyaan saya, Bang. Oke. Kalau manusia biasa yang makan sehari, puasa sehari, pekerjaan tidak ada, harta tidak ada, pangkat tidak ada, anak terbengkalai, mau melakukan itu nggak boleh. Makanya syaratnya adalah fawahida, harus adil. Adil itu gimana? Apakah bisa dikatakan adil ketika kemudian istri tidak bisa makan di rumah? Apakah bisa dikatakan adil ketika anak-anak tidak sekolah? Apakah bisa adil ketika anak-anak terlantar, tidak punya rumah, tidak punya makanan dan seterusnya? Itu tidak adil. Maka kalau tidak adil, apa kata Allah? Fawahida, cukup satu aja. Jangan lebay nikah sampai 2, sedangkan makan pun tak sanggup. Jangan. Nah, kalau seorang raja, kalau seorang pemimpin punya harta banyak, punya kemudian pangkat yang besar, tinggi, jabatan, kemudian dia punya pasukan banyak, prajurit banyak, justru itu adalah sebuah kehormatan. Ketika seorang yang raja perkasa memiliki anak perkasa-perkasa, anak laki-laki yang banyak, itu adalah satu keperkasaan bagi seorang raja. Makanya Anda lihat di Bible, bagaimana kemudian raja-raja, Daud, Salomo, bagaimana istri mereka, Yakub, bagaimana istri mereka? Apakah cuma satu? Tidak. Mereka memiliki banyak istri, ratusan istri. Itu kenapa? Untuk menunjukkan kegagahan beliau sebagai raja. Apakah itu tercela? Tidak. Tidak tercela. Tidak tercela. Itu adalah kemudahan. Dan satu hal terakhir dari saya, Bang. Rasulullah Muhammad SAW itu bukan yang mengajarkan poligami, bukan. Dia hanya membatasi poligami itu. Raja-raja nabi-nabi sebelumnya itu banyak istri. Beliau hanya membatasi. Kalau Nabi Musa, kemudian Daud, Salomo, ratusan, 600 istri dan seterusnya. Padahal mereka bukan pemimpin umat. Rasulullah pemimpin umat. Tapi dia hanya dibatasi sekian. Umatnya dibatasi maksimal 4. Itu pun harus adil. Kalau tidak bisa adil, fawahidah cukup 1. Demikian, Bang. Terima kasih. Tapi cobalah kita Bang berbicara mengenai pandangan-pandangan pada umumnya. Begini Bang, ya. Ada satu pengusaha, satu orang kaya mempunyai istri 2 atau 3. Bagaimana pandangan daripada keluarganya? Pasti Bang selalu dipitnah. Betul nggak itu Bang? Oke, saudaraku, kami umat Islam itu di dalam kehidupan beragama tidak tergantung kepada hukum manusia.
kedudukan hukum Allah, kedudukan hukum Tuhan di atas dari segala hukum. Kalau melihat dari pandangan sudut manusia, kemudian hukum Tuhan dicela, itu saya katakan silakan Anda menyembah manusia. Kami menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mengatur segala-galanya. Itu. Jadi kedudukan kita, cara pandang kita memang berbeda. Cara pandang kita memang berbeda. Daripada seorang pengusaha punya gundik di mana-mana, punya selir di mana-mana, punya selingkuh di mana-mana, begitu dia mati muncul anak-anaknya mengaku dari istri ini, lebih baik menjadi Islam. Di Islam diatur kaidah-kaidah kemudian sesuai dengan ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Seperti itu, Bang. Oke, makasih untuk Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Oke, cukup hanya itulah pertanyaan saya karena di sini saya selalu berpikir negatif, kok bisa-bisanya melakukan seperti ini gitu Bang. Jadi sudah jelas dijawab oleh Bang Juma. Terima kasih dengan atas tanggapan Bang Juma. Oke. Boleh 1 menit dari saya Bang sebelum abang saya ini pamit. Oke, terima kasih Bang. Lanjut Bang. Siap. Apakah saudara tahu bahwa Yesus mengajarkan poligami? Tidak tahu Bang. Masya Allah. Anda harus memahami Yesus itu mengajarkan poligami Bang. Di mana letaknya ditulis itu Bang? Lukas 18 nomor 29. Lukas 18 nomor 29. Nomor 30. Ya silakan. Apa dituliskan di isinya Bang? Oh, saya juga yang perlu bacakan. Baik. Yesus berkata kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Kristen, tapi Bani Israel. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat kali ganda pada masa ini juga. Oke? Oke. Nah, dan kalau Anda membaca di Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya nanti di surga. Wow. Rupanya nanti saya bisa juga punya istri sampai 100 di surga gitu ya Bang. Tapi Yesus menjanjikan pengikutnya. Anda kan bukan pengikut, Anda pentuhan. Beda pengikut, beda pentuhan. Pengikut Jokowi dengan pentuhan Jokowi itu berbeda Bang. Anda pentuhannya di mana Bang? Coba jelaskan dulu perbedaannya supaya saya paham Bang. Oke, baik. Di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 10 nomor 27, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersunat, muridku bersunat. Ketika aku sabat, mereka bersabat. Ketika aku menyembah kepada yang esensi yang satu di surga, maka pengikutku juga menyembah hakikat yang satu di surga. Ketika aku mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa Israel saja, maka pengikutnya Yesus tidak akan ke bangsa lain. Sedangkan Kristen ini adalah bukan Yahudi. Kristen ini bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh Paulus di luar Yahudi. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah sekte dari agama Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi Paulus hanya agama Kristen. Berarti agama Kristen ini adalah agama neraka. Baca Matius 23 nomor 15. Demikian Bang. Terima kasih. Ya, kalau memang itu kan penafsiran Abang ajaran neraka. Tapi yang saya rasakan selama saya mengimani kekristenan saya, Bang, hanya kasih dan mujizat. Orang yang sakit, Bang, bisa disembuhkan. Itu nyata, Bang. Mujizat. Mustahil itu, Bang. Sebanyak apapun serangan kepada kami umat Kristen, kami tetap diam dan sabar, dan kami hanya berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan dia karena dia tidak tahu apa-apa. Begitu kami kekristenan itu, Bang. Baik. Oke, terima kasih. Saudaraku yang saya hormati, Anda sadar tidak? Nanti di abad ke-20 baru Kristen itu berhenti menjajah. Anda tahu? Nah, itu itu pendapat Abang, Abang itu, Bang Juma. Saudaraku, itu fakta. Itu fakta. Ajaran Kristen memiliki slogan kasih itu nanti di abad ke-20. Sebelumnya mulai dari itu, Bang, tidak mungkin terjadi bagi kami itu, Bang.
Ya. Sekarang Justru begini. kami mendoakan orang begini. yang sakit. Oke, silakan Bang. Oke, Bang begini Juma. saudaraku, begini. Saya ingin tahu, yang menjajah di Indonesia 350 tahun ibadahnya di mana pada hari Minggu? Tidak tahu Bang. Tidak tahu. Oke. Ya. Mereka yang melakukan pembunuhan 40.000 jiwa, kuburannya ada di mana-mana di Nusantara ini, mereka menyembah kepada siapa? Tuhan. Namanya? Yesus. Alhamdulillah. Jadi mata kita, telinga kita, hati kita, kepala kita, akal kita tidak bisa ditipu dengan keadaan itu, Bung. Makanya saya katakan, nanti di abad ke-20 baru Kristen mencuci tangan dari melakukan penjajahan dan pembunuhan. Di mana tertulis itu Bang? Sejarah. Oh, sejarah. Dari sejak Kristen meletakkan pondasi, batu pondasi pertama kali itu diawali pembunuhan. Tertulis di mana itu Bang? Oke? Sejarah apa tertulis dengan Sejarah Bang, sejarah. Oh, Dengarkan sejarah. dalilnya. Oke, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus dibunuh, supaya dia mati dan dibangkitkan menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Dari pondasi, batu pondasi pertama berdirinya Kristen itu diawali dengan pembunuhan. Salah itu Bang Juma. Dan apesnya Yesus Bang, mati karena menebus dosa manusia. nah itu Bang dia. Juma. Inilah yang dijual oleh Kristen. Yang Padahal menjual kalau itu Anda Bang Juma siapa? Si Judas. Itu yang berzina. Oke, sekarang Itu Bang Juma. sekarang begini. Ya. Apakah Kristen ini bisa berdiri andai saja tidak ada pembunuhan terhadap anak Maria? Bisa Bang. Bisa. Siapa yang disembah? Tuhan Yesus Bang. Bagaimana bisa disembah dia belum bangkit? Karena sebelum terjadi pun itu sudah bangkit Tuhan Yesus Bang. Oh, tidak bisa. Tidak ada orang bangkit dari kematian sebelum mati. Aduh Bang Juma. Saudaraku, bisakah manusia itu bangkit dari kematian kalau dia tidak mati? Yesus itu karena ada yang menemani, yaitu Roh Kudus Bang. Saya ulang pertanyaan saya, saudaraku. Bisakah seseorang dikatakan bangkit dari kematian kalau dia tidak mati? Bisa Bang, bisa. Bisa orang bangkit. Iya. Jelas-jelas Tuhan Yesus menghidupkan orang meninggal. Itu yang dijual kemana-mana, itu yang dijual. Al-Quran juga mengatakan itu, ya. Surah An-Nahl juga Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati. Jadi gimana Bang? Kita mau lanjut atau gimana? Ya oke Bang, sampai di sini aja nggak apa-apa. Oke, sip. Yang penting, Saudaraku Aris. Ya, Terima kasih Anda sudah Bang berdiskusi Juma. dengan baik. Oke. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan teredukasi dengan materi kita. Terima kasih Bang Aris. Sehat selalu, panjang umur, dan pesan saya, tolong belajar Bible lagi dengan giat. Ingat tadi yang saya sampaikan, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan istri 100 kali lipat di surga. Kemudian di dalam Lukas 18 29 nomor 30, Yesus mengajarkan poligami di dunia. Terima kasih Bang. Jadi gini Bang Juma, masih lanjut. Baik. Ya, sedikit lagi ya Bang Juma. Silakan. Gini Bang Juma, semua tentang kejahatan pun di Bible ada, baik di Al-Quran juga pun ada. Tapi kita sebagai manusia yang punya iman yang baik Bang Juma, kita mengambil ayat-ayat yang baiknya. Jangan kita ambil ayat yang menyimpang jadi ke neraka gitu Bang Juma. Kalau saya Bang, ya gimana? Kalau saya melihat dari kitab suci dan saya melihat dari pola keagamaan tersebut. Iya, itu yang saya itulah lihat. kesalahan abang itu, abang mengambil ayat-ayat yang ke neraka gitu Bang. Kalau Yang kami kekristenan ini mengambil ayat-ayat yang baik gitu Bang. Yang saudara tadi sampaikan, kami Kristen menyembuhkan orang mati, bermujizat dan seterusnya. Saya kasih polanya Bang. Di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus mengatakan bahwa pengajar-pengajar palsu itu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, karena mereka mampu bermukjizat. Di dalam Matius 7 nomor 21, nomor 22, 23, Yesus berkata di sana,
Ketika orang-orang yang menyembah dirinya, Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang-orang yang menyembah Yesus kemudian berteriak, Yesus, bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermujizat dengan menggunakan namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Satu-satunya agama di atas muka bumi yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Berarti Kristenlah yang akan diusir oleh Yesus. Matius 7:21 sampai nomor 23. Saya kira itu bekal buat saudara untuk belajar. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bima. Sama-sama, Karena saya juga tidak perlu saudaraku. memperpanjangkan itu karena ini nanti bisa jadi perdebatan atau Iya. membuat satu kericuan. Jadi cukup Baik. sampai di sini saya Siap. menanggapi Bang Juma karena Baik, saya seorang saudara. Kristen. Selalu menjaga mulut saya karena bagi Baik. agama Islam sedikit selip berbicara langsung bergerak. Kalau kami Kristen ini hanya cukup mendoakan dan mengadu kepada Tuhan Yesus gitu Bang. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Oke. Oke. Oke, Itu Bang Haris. setelah, iya, baik. Terima kasih. Selamat Siap. malam. Malam. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Oke, Ya. itu sedikit host. Itu Siap. terjadi setelah Indonesia merdeka. Lagian juga kalau Anda berbicara tentang Islam dengan pola yang benar, sesuai dengan data, sesuai dengan yang sesungguhnya di dalam Al-Quran dan hadis, malah kami berterima kasih. Tapi kan masalahnya selama ini orang-orang tidak bisa membaca Quran, tapi membahas Quran, menghujat Al-Quran, menghina Al-Quran. Maka itulah yang terjadi. Kalau saudara Aris tadi saudara kita Bang Aris mengatakan kami orang Kristen tidak mau bicara karena sedikit saja bicara langsung kami ya istilahnya langsung ditangkap. Itu karena Indonesia sudah merdeka. Dulu sebelum Indonesia merdeka, kalau ada yang berlabelkan kiai, kalau ada yang berlabelkan santri, kalau ada yang berlabelkan Islam, apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Makanya pembunuhan terjadi di mana-mana. Selama 1 hari? Enggak. 2 hari? Enggak. 1 minggu? Enggak. 1 tahun? Enggak. 100 tahun? Enggak. 300 tahun lebih pembunuhan itu tidak pernah berhenti. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Siapa Tuhannya? Apa nama agamanya? Apa nama rumah ibadahnya? Jadi nggak usahlah kita kemudian mencari mau mencuci tangan. Ini ibarat kata ada orang setelah melakukan pembunuhan, takbuk mati, takbuk mati, takbuk bunuh. Habis itu dia cuci tangan, membersihkan darahnya yang ada di tangannya, bekas orang yang dibunuh. Habis itu ganti bajunya, habis itu pakai celana yang rapi, sepatu, baju yang rapi, bersih. Habis itu pakai parfum, rambut disisir, lalu berjalan. Habis berjalan itu dia mengatakan, selamat pagi teman-teman, ini ada apa? Kemudian ada anak kecil bertengkar. Anak-anakku jangan bertengkar, itu dilarang sama Tuhan Yesus. Kita nggak boleh, kita harus kasih, kita harus sayang, kita ini harus saling melindungi satu sama lain. Itu yang terjadi sekarang. Saya sampai muak. Sampai muak saya. Kita nggak bisa ditipu, Bung. Kita nggak bisa ditipu. Kita nggak bisa ditipu. Itulah fakta yang kalian kemudian pertontonkan di hadapan kami. Tapi nggak bisa. Sejarah berdarah itu tidak bisa dihilangkan Betul, dari Bang, atas betul. muka bumi ini. Demikian.